ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Sehingga ya kadang-kadang yang pusat pun, misalnya dari bapak-bapak MUI yang pusat mau mengeluarkan fatwa-fatwa untuk daerah-daerah bagus-bagus kok, nggak percaya. Di daerah itu bagus gini. Kecuali memang dari awal historinya memang dengan Islam Jamaah Dokam ini sudah ada pantauan dari awal, mungkin dia nggak percaya. Tapi setidaknya video ini mohon disampaikan kepada para orang-orang yang ditipu saat ini khususnya di bulan Ramadan, baik para MUI, para tokoh-tokoh masyarakat. Mereka tidak sedang baik-baik saja dengan Anda. Jadi jangan kayak wong Jawa dipangku meneng, dipangku mati, ojo diloloh luluh, ojo diloloh terus luluh, jangan. Lolah itu diloloh terus luluh hatinya, jangan. Saran kami, tapi kalau Anda pun luluh, ya kami tidak bisa apa-apa, itu hak Anda. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wasallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat tetap semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan bisa terus beramar ma'ruf, dan tentunya dengan kesabaran kita, tentunya dengan kesabaran tersebut Allah akan memberikan hasil kepada kita, yaitu kita tidak berorientasi kepada sebuah harta atau kepada sebuah kesenangan dunia, tidak. Namun kita hanya berorientasi kepada yang pertama adalah sebagai wujud bahwasanya hujjah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah kita menyesatkan, dulu pernah kita menancapkan, pernah memahamkan, mengajak mereka kepada kesesatan, dan sekarang sebagai timbal baliknya kita harus mempunyai amalan untuk mencabut kefahaman-kefahaman mereka. Yang kedua, masih banyak saudara, teman, handai tolan kita, tetangga kita yang masih di dalam, dan kita melihat mereka tidak tahu akan hal itu, maka harus kita jelaskan dengan sejelas-jelas mungkin. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Walaupun sering dibahas, walaupun sering diungkapkan, walaupun sering dinyatakan, masih ada banyak kawan-kawan yang memang ingin diulang-ulang terus. Apa sih yang sebenarnya diyakini yang dalam Islam Jamaah itu, apa sih sebenarnya yang diyakini sampai kemudian dianggap sesat, dan kemudian ditinggalkan oleh para pengikutnya yang sudah membuka akal sehatnya, membuka akal waras, dan membuka akal selamatnya. Banyak kawan-kawan yang bertanya, kaum muslimin, seperti kemarin juga saya saat pengajian iftar ketika makan berbuka, beliau bertanya, kira-kira keyakinan seperti itu bagaimana? Artinya itu sebenarnya di dalam Islam Jamaah itu keyakinannya bagaimana? Yang pertama, ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala,
apakah menjadi sebab akibat atau bagaimana, siapa yang menyebabkan, siapa yang mengakibatkan, atau siapa yang akibat dan siapa yang menyebabnya. Kalau kita melihat meruntut dari awal itu memang seakan-akan hanya sebuah pengikatan komunitas sebenarnya. Jadi karena leni komunitasnya, kurang lebih seperti itu. Akibat dari untuk mengikat sebuah komunitas ini, maka tentunya ya kita tahu sendiri, mesti komunitasnya diunggul nih, dimumbul nih, dikatakan paling terbaik. Sehingga untuk mengikat golongannya, maka dianggaplah orang lain selain golongannya adalah kafir. Dan tentunya jika mereka harus mencomot-comot dalil untuk nyocok-nyocok nih, dicocok-cocok nih. Maka yang pertama adalah akidah yang paling utama yang kita soroti dan yang paling bahaya adalah takfir, mengkafirkan selain golongan. Akidah seperti ini adalah akidah Khawarij, di mana mereka menganggap bahwa kaum muslimin yang masih menegakkan syariatul Islam dan belum diketahui atau belum secara bayan, secara hujah belum ditegakkan hujahnya, belum melakukan nawaqidul Islam atau rusaknya Islam. Pokoknya kabeh dikafir ini selain golongannya pokoknya kafir. Sehingga kadang-kadang bertanya seperti ini, lah ngono kuwi misalnya dia kemudian melakukan nyakiti kaum muslimin selain golongan ini, itu perasaannya piye? Apakah dia merasa dosa atau tidak dosa? Ketika dia harus menganggap orang lain tidak sah, apakah mereka itu juga merasa dosa atau tidak dosa? Saya bilang, ya enggak. Dalam kamus mereka enggak ada rasa dosa ketika melakukan kesalahan kepada kaum muslimin selain golongannya. Kok bisa? Lah wong awake dhewe ra muslim ya, Pak. Kita itu dianggap mereka tidak muslim. Kita dianggap mereka adalah kafir. Bagaimana coba kemudian menempatkan kata-kata kafir kepada selain golongannya? Ya semena-mena. Maka yang pertama adalah akidah yang paling bahaya di dalam Islam jamaah itu takfir sebenarnya. Dan itu nyata ada. Maka Anda jangan percaya kami tidak mengkafirkan, kami adalah berparadigma baru, bohong, poso-poso kok bohong. Dan kalau kita lihat itu, coba di bulan Ramadan ini luar biasa cari muka. Ya di bulan Ramadan ini kita lihat di berbagai daerah-daerah merapat membagi takjil, membagi takjil sana sini untuk mencari nama baik. Dan kita sudah tahu polanya. Jadi walaupun Anda membohongi kaum muslimin, kita sudah tahu polanya. Polanya kita sudah muteng. Sistem yang dibangun dah muteng iki loh dalam rangka untuk pencitraan. Apalagi akhir-akhir ini di berbagai daerah bahkan sampai tingkat nasional pun sudah digoyang. Sehingga mau nggak mau ya harus cari muka, cari pencitraan. Datang sana sini, adakan bakti sosial, adakan pembagian takjil, pembagian buka bersama, itu biasa. Apalagi kawan-kawan yang bapak-bapak atau kawan-kawan yang sudah mempunyai jabatan yang dianggap bisa memberikan kenyamanan, keamanan, melindungi. Ya. Atau orang-orang yang dianggap akan menjadi sandungan-sandungan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, maka mereka merapat juga. Kalau kita boleh membuka, itu dibuka dalam doktrin kita dulu. Bagaimana? Doktrin kita adalah mereka orang luar itu harus kita rapatkan, diwehi. Jenenge obat. Kalau dulu saya dididik dulu, ada itu di kelompok saya itu.
sampai mengatakan, wih kayak wong kiri itu, kayak anjing itu. Anjing itu kalau nggak diberi makan dia teriak-teriak. Ini orang duncali teriak-teriak. Tapi kalau udah dilempar tulang, dilempar makanan, dia diem. Begitulah doktrin kita dulu seperti itu. Sehingga di berbagai daerah saat ini terjadi pencitraan dengan berbagai lembaga-lembaga yang ada. Menunjukkan kami juga, kami berkontribusi untuk negara, siap bersinergi untuk mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan lain sebagainya. Intinya pencitraan semua pencitraan. Kalau dalam bahasa kita namanya fatonah, bitonah, budi luhur. Pasti ada yang ditutupi. Ya. Mesti ada yang ditutupi. Allah alam, walaupun sudah menyebar ketua umumnya misalnya sudah tersebar bahasanya organisasi tidak punya masa, yang punya masa adalah Bapak Imam kita itu hanya manut, tapi ya sama saja. Di atas juga secara normatif, secara normal saja diterimanya ya biasa wae lah. Bahasa bapak-bapak, mungkin bapak-bapak yang berkepentingan atau yang berkuasa, yang penting tidak buat kerusakan, selesai. Kami datang dijamu, kami datang disuguhi, dihormati, selesai. Bahkan dulu sampai kita sering saya cerita, sampai dulu saya cerita kepada seorang tokoh, dia nggak percaya, dia katakan, aku loh pengen aku dikafirnya langsung. Selama saya belum dikafirkan langsung mendengar telinga saya, aku gak patek percaya. Ya Allah, mana mungkin ada toh ya? Mana mungkin, apalagi di saat ini, di zaman ini mereka mengkafirkan langsung, sebut nama Anda kafir, enggak. Tetapi dalam majelis-majelisnya, kajian-kajiannya, bahwasanya mereka itu wong-wong jopowi niku kafir, kal an'ami balhum adal, dia seperti hewan ternak, kal an'am balhum adal, bahkan lebih hina, lebih asor, lebih sesat daripada hewan. Itu dalam majelis-majelis kita, dan kita paham betul puluhan tahun kita di dalam situ. Itu yang pertama, takfir, mengkafirkan selain golongannya. Nanti pecahannya banyak, cabang-cabangnya, termasuk tidak boleh menikah selain golongannya, tidak mendapat warisan kalau tidak dari golongannya, ya. Kemudian tidak boleh sholat di belakangnya. Namanya kafir. Nah, cuman kalau dipikir-pikir, dibuka akal waras, akal sehatnya, masuk kafir iso sholat, masuk kafir bangun masjid. Sampai ada yang tanya, lah iya tetap, kita sudah ada masjid nih, kaum muslimin nih besar, lalu di sebelah sana itu ada jamaah berapa kakak gitu, Islam jamaah, bangun dia, gak merasa berdosa, dia bangun. Sebelum punya masjid dia harus sholat berjamaah jauh. Kalau saya nggak yakin juga berjamaah, paling ngajinya agak jauh. Menurut loh, apa enggak mereka tidak takut kena ancaman bahwa itu masjid diror, masjid tandingan? Itu gimana tetap? Tanya sama saya, pi tetap nunggu. Masa dia nggak khawatir kena ancaman masjid diror? Padahal di sini ada masjid besar, dia bangun masjid baru kecil padahal. Saya jawab, loh, memang dalam kamus mereka tempat ibadah kita ini dianggap masjid. Masuk, loh, nggak ada dalam kamus kita tuh, nggak enak. Pokoknya ngerti kafir nih wongnya ya tempat ibadah ya muspro, tempat ibadahnya nggak masuk, orangnya aja kafir. Pemenang tempat ibadahnya.
Sehingga mereka membangun pun ya justru kita yang dianggap diror, malahan bisa terjadi kita yang justru dianggap masjid diror, masjid tandingan, masjid yang membuat kerusakan. Nah aneh tuh, rumusnya bisa aneh sih. Makanya di bulan Ramadan ini saya melihat wah luar biasa. Apa itu news-newsnya atau breaking newsnya itu di Facebook itu banyak para buzzer-buzzer dengan bangganya selalu mengupload foto-foto. Ini ada kedatangan tamu dari bupati, dari MUI, dari Kejaksaan Tinggi, dari gini dan gini. Mana mantan, mana? Sambil ngece, mana mantan? Mantan ketemu sama siapa? Ya. Jadi ya memang itu di luar seakan-akan baik-baik, padahal di dalam Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Persekusinya terhadap mantan, mengkafirkan selain golongannya. Ya. Lagi kalau masa apa orang Muslim diundang buka bersama. Kalau logikanya kan ngapain mengkafir diundang buka bersama? Ngapain orang-orang yang dianggap dikafirkan diundang buka bersama? Seharusnya kan orang-orang kafir kan nggak puasa, ngopo diundang buka bersama? Ya. Ada sedekah-sedekah. Saya katakan pola itu adalah pola tipu-tipu. Artinya saya tidak mengatakan bahwa itu akan menipu secara finansial, tidak. Dia tetap memberi, cuman ada dia menipu dari sisi menutupi akidahnya. Nutupi akidah, biar tidak diserang, biar tidak diingatkan dan sebagainya. Dan anehnya mereka bekerja sama, ini maksudnya di berbagai unsur lapisan masyarakat, seruat menyatu. Sehingga ya kadang-kadang yang pusat pun misalnya dari bapak-bapak MUI yang pusat mau mengeluarkan fatwa-fatwa untuk daerah-daerah bagus-bagus kok. Nggak percaya. Untuk daerah itu bagus gini. Kecuali memang dari awal historinya memang dengan Islam Jamaah Dokam ini sudah ada pantauan dari awal. Mungkin dia nggak percaya. Tapi setidaknya video ini mohon disampaikan kepada para orang-orang yang ditipu saat ini khususnya di bulan Ramadan, baik pada MUI, pada tokoh-tokoh masyarakat. Nah, mereka tidak sedang baik-baik saja dengan Anda. Jadi jangan kayak wong Jawa dipangku meneng, dipangku mati, ojo diloloh luluh, ojo diloloh terus luluh, jangan. Loloh itu diloloh terus luluh hatinya, jangan. Saran kami, tapi kalau Anda pun luluh, ya kami tidak bisa apa-apa, itu hak Anda. Tapi kalau kita benar-benar bekerja sama sinergi untuk memberantas aliran sesat, memberantas golongan-golongan yang berbahaya di Indonesia ini, tentunya Anda lebih percaya kepada mantan-mantan yang sekarang sudah tidak bisa dihitung dengan jari. Mau sore gak percaya rek. Saya wonan loh si metu iki, ya, nggak siji loro loh, dan sudah nampak di permukaan di media sosial dengan berbagai macam, berbagai macam cara untuk menuangkan, meluapkan, menyampaikan kesesatan Islam Jamaah. Makanya kalau sampai percaya, nemen nih cek nemen nih lah. Kok nemen? Ya tapi lagi-lagi itu hak Anda, dan kami tidak bisa memaksakan itu. Tidak memaksakan itu. Target kami bukan itu sih, target kami adalah target untuk menyadarkan. Makanya sampai kapan Anda akan berbohong wahai para Islam Jamaah, anggota Islam Jamaah? Ini bulan Ramadan. Ya, ini bulan Ramadan ini. Jangan tipu-tipu terus itu. Bohong. Kalau akidah Anda benar, tunjukkan. Jangan tipu-tipu, jangan berbohong. Setelah mengkafirkan, dia punya imam sebagai pengesahnya.
Dan lagi-lagi imam sebagai senjatanya. Makanya sah uripe, jelas dijamin. Dan Bapak Imam itu jelas ada jaminan. Dengan mantapnya. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Sedikit perbincangan di pagi hari ini, semoga bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat dan semoga menjadikan hal ini bisa diterima terutama pada orang-orang atau bapak-bapak yang berkepentingan di atas sana. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.